Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait masalah hasil dari pertandingan terakhir Liga Premier League. Karena di video sebelumnya di preview suruh buat hasil reviewnya. Ya, di sini akan bahas terkait masalah keberhasilan MU dalam meraih 3 poin bersama Leicester dan keberhasilan Chelsea dalam meraih hasil 3 poin melawan Wolves. Kalau sebenarnya mau bahas dua terkait masalah pemenang tiket untuk bertahan di Liga Premier League, tapi udah tahu sendiri kan yang bertahan di Premier League adalah Aston Villa dengan bermain imbang melawan West Ham United, dan dua kandidat lainnya tidak mampu untuk mengejar poinnya. Kita gak usah bahas itu, kita akan bahas terkait tiket Liga Champions yang dimenangkan oleh MU dan Chelsea. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di pertandingan terakhir MU dan Chelsea itu memiliki peluang yang sangat bagus ya. Walaupun pada awalnya saya menjagokan Leicester untuk menang pada saat lawan MU karena Leicester bermain di kandangnya sendiri, namun bisa dikata pertandingan Leicester lawan MU sangat mendominasi, walaupun ya tidak ada kreativitas untuk menusuk ke dalam karena terisolirnya Bruno Fernandes, sehingga ya bisa dikatakan cukup membuat hasil yang seimbang antara Leicester sama MU. Cuma bodohnya di Leicester mereka tidak memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Banyak peluang-peluang mereka buang sia-sia. Bahkan tidak ada peluang besar atau kejadian yang besar untuk menciptakan gol. Bahkan di 90 menit Leicester hanya satu peluang, dan itu pun lewat blunder. Lewat scrimmage, bukan blunder ya. Lewat scrimmage di depan gawang. Itu pun Vardy heading kena tiang. 90 menit hanya seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari MU, luar biasa MU. Walaupun mereka tidak bisa untuk dari sejak awal menekan lini pertahanan Leicester, namun peluang-peluang yang didapatkan MU seperti Marcus Rashford yang sampai ditepis, bahkan berhadapan langsung dengan kiper, seperti Martial yang akhirnya mendapatkan penalti, itu membuktikan bahwa MU memiliki kreativitas yang di atas dari Leicester. Maklum kalau MU menang melawan Leicester. Tapi yang menjadi poin dari pokok pembahasan ini adalah dari sisi permainan MU dan sisi permainan Leicester. Karena apa? Karena dari sisi permainan MU itu ya kita ketahui sendiri ya. Beberapa pertandingan, bahkan 2 pertandingan sebelumnya MU mengalami kekalahan dan hasil imbang, tidak mengalami kemenangan seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa MU pertandingan lawan Leicester itu merupakan pertandingan yang sangat mengalami kelelahan. Lihat saja pergerakan-pergerakan tidak seagresif atau tidak selancar seperti penyerangan-penyerangan saat melawan tim sebelum melawan Chelsea. Di pertandingan sebelum melawan Chelsea itu sangat agresif, sangat mobile, fleksibel lewat Bruno Fernandes, lewat Paul Pogba, itu sangat bagus. Tapi 3 pertandingan terakhir sampai akhir pertandingan kemarin MU itu mengalami penurunan performa. Mungkin diakibatkan karena padatnya pertandingan di akhir sisa dan para pemain MU diforsir untuk selalu menjadi starting line up. Hal ini menjadikan MU sedikit kelelahan saat pertandingan melawan Leicester. Namun Leicester tidak memanfaatkan itu. Leicester malah bermain senaif yang dia miliki gitu. Kalau misalnya Leicester bisa bermain seperti 2 tahun yang lalu saat Jamie Vardy mampu mencetak 2 gol dan Leicester menang 5-3, waktu itu pertandingan 2016. Kalau misalnya Leicester bermain seperti itu, nunggu bola dan melakukan counter attack, mungkin Leicester bisa menang lawan MU. Tapi keagresifan Jamie Vardy terus Barnes
itu tidak bisa membuahkan hasil. Bahkan Inacho ini pemain, kenapa kok bisa diturunkan untuk pertandingan sekrusial ini gitu. Menurut saya lebih pantas kalau Ayoze Perez diturunkan di babak pertama untuk melawan MU. Karena apa? Karena kelincahan Ayoze Perez mampu untuk mengecoh pertahanan lawan dan membantu Vardy untuk menciptakan banyak gol. Namun tidak untuk pertandingan kemarin. Leicester begitu one to pass depan gawang kena pertahanan, one to pass depan gawang kena pertahanan. Ya wajar lah kalau MU menang untuk pertandingan malam, walaupun lepas dari kontroversi apakah itu penalti atau tidak, apakah itu kembali ke law of the game, kalau misalnya kena bola itu tidak penalti, atau ada niatan buruk untuk menjegal lawan akhirnya itu penalti. Itu tergantung dari law of the game-nya atau law of the ball dari FA di Premier League. Itu jangan diperdebatkan karena itu sudah ada hasilnya dan itu merupakan penalti gitu lah. Terlepas dari situ, MU layak menang. MU layak menang untuk pertandingan lawan Leicester karena permainan Leicester sangat, ya bisa dibilang ya gak terlalu bagus lah untuk pertandingan lawan Manchester United kemarin. Kita beralih kepada Chelsea. Ya, kalau kita melihat pertandingan Chelsea, ya kebetulan pertandingan kemarin itu bersamaan, jadi dua nontonnya itu lewat streaming, juga nontonnya lewat televisi berbayar, dan ya pokoknya match-match yang bagus ditonton. Nah, kalau misalnya kita lihat Chelsea lawan Wolves, itu pertandingan saat Chelsea lawan Wolves itu menurut saya Wolves ini mengincar counter attack. Ya memang senjatanya Wolves pada Premier League tahun ini adalah melakukan counter attack, melakukan serangan balik yang sangat mematikan. Terbukti seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, terbukti dua pertandingan lawan Manchester City mereka memenangkan dan mereka menggunakan counter attack untuk penyerangan tersebut. Mereka mencoba melakukan counter attack di pertandingan lawan Chelsea. Namun dengan formasi yang sama 3-5-2 dan 3-4-3 dan 3-4-3-nya Chelsea juga menggunakan formasi yang sama, itu menyulitkan dari penyerangan Wolves. Alhasil pada babak pertama menit ke 45+2 gol dicetak oleh Mason Mount melewat tendangan free kick, ditambah lagi melalui counter attack dari Chelsea mampu merobek gawang Rui Patricio yang kedua kalinya lewat Oliver Giroud. Hal ini menandakan bahwa perlu belajar banyak lagi untuk Wolves untuk mampu menyaingi tim papan atas di Liga Inggris, terutama dengan skema yang terbuka seperti tersebut. Wolves boleh saja memberikan penekanan melalui counter attack dan bertahan sedalam mungkin untuk menahan bola agar tidak masuk. Tapi perlu diseimbangkan dengan lini tengah yang bagus, dengan lini sayap yang lincah, dan striker yang mematikan. Dan tadi malam itu Jimenez, Adama Traore, Diogo Jota, itu kurang maksimal seperti pertandingan sebelumnya. Hal ini dimanfaatkan Chelsea untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Menurut saya pertandingan Chelsea lawan Wolves itu sungguh layak dimenangkan oleh Chelsea dengan beberapa peluang-peluang yang diciptakan oleh Chelsea, dan cara Chelsea untuk bermain itu sangat layak untuk dimenangkan Chelsea. Apakah Chelsea bagus pertandingan tadi malam? Menurut saya pertandingan Chelsea tadi malam lawan Wolves itu bagus pada saat lawan Wolves, tapi untuk barometernya adalah pertandingan sebelumnya, lebih bagus pertandingan sebelumnya. Karena tidak sepatutnya Chelsea seperti itu, sporadis seperti itu, karena lini tengahnya dari Chelsea itu ya bisa dibilang tidak semulus pertandingan sebelumnya. Akan tetapi Chelsea tetaplah Chelsea, dia memiliki mental juara walaupun pelatihnya baru Frank Lampard, tapi dia menunjukkan tajinya bahwa Chelsea bisa berbicara lebih banyak di Premier League
pada musim ini. Terlebih lagi Chelsea merupakan tim yang dengan pelatih baru yang mampu lolos di Champions League dan mampu lolos di final FA Cup melawan Arsenal di bulan Agustus tanggal 1 nanti. Mungkin itu aja preview dari pertandingan MU lawan Leicester dan Chelsea lawan Wolves. Terima kasih. Semoga bertemu di Bicara Bola selanjutnya.